Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabih. Meneruskan pembahasan kemarin masih dalam pernyataan al-Imam Asy-Syatibi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Qala rahimahullah, kita ulangi sedikit perkataan Imam Asy-Syatibi. Inna hadhihi syari'at al-mubarakata arabiyyatun la madkhala fiha lil alsun al-ajamiyyah. Fakama anna lisana ba'd al-a'ajim la yumkinu an yufhama min jihati lisan al-arab, kadhalik la yumkinu an yufhama lisan al-arab min jihati fahmi lisan al-ajam li ikhtilaf al-awda'i wal asalib. Bal washtarata fi mawdin akhar, al-Imam Asy-Syatibi juga mensyaratkan di halaman lain dalam kitabnya min kitabih anna syartiyata ma'rifati lughati liman yuridu an yadkhula bawwabat al-ijtihad an takuna fi ad-darajati al-'ulya. Menurut al-Imam Asy-Syatibi, syarat bagi siapa saja yang ingin masuk ke gerbang ijtihad harus penguasaannya akan ilmu bahasa Arab fi ad-darajatil 'ulya, level tinggi. Khilafanil jumhur al-qailin biktifa'i darajatil wusta minha. Lain dengan pendapat mayoritas ulama usul fiqih yang menyatakan cukup level tengah, level sedang untuk penguasaan ilmu bahasa. Kita nukil di sini dari kitab Al-Muwafaqat, wa mimma qalahu fa in intaha ila darajatil ghayah fil arabiyyah kana kadzalika fi syariah. Kalau memang sampai ke level tingkatan puncak dalam bahasa Arab, begitu juga dalam syariat. Wa kana fahmu fiha hujjatan. Pemahamannya dalam syariat dikategorikan hujjah. Kama kana fahmu sahabati wa ghairihim minal fusaha alladzina fahimul Qur'ana hujjah. Begitu juga pemahaman sebagaimana pemahaman para sahabat dan selain generasi sahabat dari al-fusaha, orang-orang Arab yang memahami betul, yang fasih betul, memahami Al-Quran juga hujjah. Faman lam yablugh sya'wahum faqad naqasahum min fahmi syari'ati bimiqdari taqsiri anhum. Maka siapa saja yang belum sampai puncak penguasaan ilmu bahasa sebagaimana mereka, maka telah menguranginya dari pemahaman syariat sebagaimana kekurangannya dari penguasaan bahasa Arab. Wa kullu man qasura fahmuhu lam yu'adda hujjatan. Setiap yang pemahamannya itu kurang, maka tidak bisa dijadikan hujjah pendapatnya. Wala kana qauluhu fiha maqbulan. Pendapatnya atau perkataannya juga tidak bisa diterima dalam kancah ilmiah. Fala budda min an yablugha fil arabiyyati mablaghal a'immah. Dijelaskan lagi oleh Imam Asy-Syatibi, ditegaskan harus sampai ke tingkatan para imam-imam bahasa fiha fil arabiyyah, dalam bahasa Arab, kal Khalil wa Sibawaihi wal Akhfashi wal Jirmi wal Mazini wa man siwahum, seperti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, imam fil arabiyyah, bahkan disebutkan beliau penulis kamus pertama dalam bahasa Arab, judulnya Mu'jamul Ain, juga pencetus ilmu al-arud, ilmu timbangan syair, guru dari al-Imam Sibawai, Amr bin Uthman bin Qambar. Al-Imam Sibawai, sallal ilahu salata sidqin ala Amr ibn Uthman ibn Qambar, fa inna kitabahu la yughna anhu banu qalamin wala abna'u mimbar. Al-Imam Akhfash, Imam Akhfash la'allahu al-kabir, karena Imam Akhfash disebutkan oleh Al-Khudari dalam Hasyiah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik, disebutkan ada 13 tokoh yang bernama Al-Akhfash. Wal Mazini, bukan Imam Muzani ya, kalau Imam Muzani murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini Imam Al-Mazini dan selainnya. Wa awdaha Dr. Amjad Rashid Al-Maqdisi fi kitabih Dhawabit al-Fikr al-Ijtihadi fil Islam. Guru kita Dr. Amjad Rashid menjelaskan dalam risalahnya berjudul Dhawabit al-Fikr al-Ijtihadi fil Islam, kriteria kerangka berfikir ijtihad dalam Islam. Annal murad bi bulughil ghayati, menjelaskan kembali apa yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi, catatan apa yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi
bahwasanya seseorang itu sampai ke tingkatan paling tinggi dalam bahasa Arab, penguasaan bahasa Arabnya bagi yang memberanikan diri untuk berijtihad, anal murad bi bulughil ghayah fil lughatil arabiyyah fi ra'yi al-Imam Syatibi laisa fi jami' tafasili ulumil lughah. Bukan berarti detil-detil ilmu bahasa harus dikuasai. Detil-detil ilmu bahasa puncak harus dikuasai, ilmu bahasa level tinggi harus dikuasai. Walakin binisbati li ulumiha allati yahtaju ilaiha al-mujtahidu fi fahmil kitabi wa sunnah. Tetapi yang disyaratkan di sini adalah ilmu-ilmu bahasa level tinggi yang memang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis. Jadi yang memang diperlukan, pembahasan-pembahasan yang memang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita singgung tentang bagaimana salafun salih juga sangat mengutamakan, sangat memperhatikan kedudukan bahasa Arab. Fakam ra'ayna ihtimam salafis salih bi sya'ni makanati hadhihi al-lughah wal 'alaqati bainaha wa bain fahmi ad-din. Tidak bisa lepas, juz'un la yatajazza. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara bahasa Arab dengan ad-din, antara ilmu lughah dengan ad-din al-islami. Nah, bad'an min ar-ra'il al-awwal, mulai dari generasi sahabat ila yaumina hadha. Wariwayat anhum fima yakhussu dzalikal mauqifil muwaffaq ashharu min an tuhka. Sikap mereka yang disampaikan dalam riwayat-riwayat perkataan mereka banyak sekali. Untuk diketengahkan sangat banyak sekali. Bal tatatafaq al-ulum al-arabiyyah wa tatafajjar mabahithuha allati awsalaha sahib al-kawakib ad-durriyah. Itu kelebihan waw ila 12 ilman. Bahkan sahib al-kawakib ad-durriyah ala Mutammimah al-Ujurumiyah menyebutkan sampai ke 12 ilmu bahasa. Apalagi sekarang, kalau kajian sekarang satu disiplin ilmu pun terpecah lagi menjadi beberapa disiplin ilmu. Ilmu saraf dibagi lagi, ilmu ishtiqaq sendiri, ilmu saraf sendiri. Nah, bal tatadafaq al-ulum al-arabiyyah wa tafajjar ila kam ila 12 ilman منذ awal wahlati wad'iha min jawahiril Qur'anil Karim. Dan semuanya itu kalau kita kerucutkan kembali kepada permata-permata Al-Quran. Bal kullul ulum al-aliyatu minha wal maqasidu nabi'atun minal Qur'anil Karim. Semua ilmu tujuan atau ilmu media, ilmu perangkat dan ilmu tujuan semuanya tercantum, semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Kama awdaha dzalika Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah indama rasama lana kharitatal ilmi fi kitabihil mati' Jawahiril Qur'an. Sebagaimana yang telah dipetakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Jawahir Al-Quran. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang kitab Al-Imam Al-Ghazali Jawahirul Quran. Jadi dipetakan betul ilmu-ilmu, kemudian menjelaskan hal-hal yang mungkin tidak pernah ditoleh dalam tafsir Al-Quran. Ini menunjukkan kepiawaian ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Walillahi darul Imam Al-Haddad haitsu qala ala innahu al-bahrul muhit wa ghayruhu min al-kutubi anharun tumaddu min al-bahri. La'allahu, mungkin Al-Imam Al-Haddad di sini menyinggung Jawahirul Qur'annya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sampai diumpamakan oleh Imam Al-Haddad sebagai samudra yang luas. Al-Quran itu samudra yang luas. Selainnya dari kitab-kitab, tumaddu minal bahri, anharun tumaddu minal bahri, hanya anak-anak sungai-sungai dan anak-anak sungai yang alirannya bersumber kepada Al-Quranul Karim. Kama qala ba'dul hukama, Allahu akbar inna dina Muhammadin wa kitabahu aqwa wa aqwamu qila la tadhkurul kutubas sawalif 'indahu dhahara as-sabah fa atfi'il qindila. Allahu akbar, sesungguhnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang paling kuat dan yang paling lurus, yang paling benar. Jangan menyebutkan kitab-kitab sebelumnya. Ketika sudah matahari terbit, ketika sudah fajar terbit, maka padamkanlah lentera. Maksudnya di sini apa? Sudah jelas Al-Quranul Karim adalah rujukan, dusturul ummah, undang-undang konstitusional. Tidak perlu lagi kita kepada dustur yang lain. Qur'anuna dusturun, Qur'anuna nurun wa dusturun lana. Wal Imam As-Suyuti, kita berpindah dari perkataan para a'immah, perkataan para imam ke imam yang lain, menunjukkan pentingnya
bahasa Arab dalam kacamata a'immah, para imam. Wal Imam As-Suyuti adla bidalwi dzalika at-taqrir inda 'ard al-akhlaqiyat allati la yastaghni anha al-mufassirun fi kitabih al-itqan fi ulumil Quran. Karena kita kembalinya kepada lemahnya penguasaan kita terhadap ilmu Al-Qur'an yang ujung-ujungnya yang sebabnya adalah lemahnya kita dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab. Di sini Al-Imam As-Suyuti menegaskan adla bidalwi dzalika at-taqrir, ikut andil menyampaikan statementnya tentang apa, kode etik atau prasyarat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Dalam kitabnya, disinggung dalam kitabnya beliau yang populer judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang diringkas oleh Abu Ya Al-Maliki rahimahullah menjadi Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Naqlan an ba'dil jahabithah, beliau menukil dari sebagian jihbid, sebagian ulama besar, yaitu Al-Imam Az-Zarkashi. Di sini kita tidak sebutkan namanya. Wal bayanu tab'an syadidus silati bi fanni tafsir ala wajhil umum. Penjelasan ini sangat erat hubung kaitnya dengan secara umum dengan ilmu tafsir. Haitsu qala rahimahullah Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menukil dari Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, yahtaju al-kashifu an dzalik ila ma'rifati ilmi al-lughah. Asma' wa af'alan wa hurufa. Asma' wa af'alan wa hurufa. Kata benda, kata kerja dan kata penghubung, harf. Wal hurufu liqillatiha, itu bukan naqalatuha, liqillatiha, karena sedikitnya, takallama nuhatu ala ma'aniha. Maka para ulama nahwu membahasnya dalam menjelaskan makna-maknanya huruf. Bahkan dalam ilmu usul fikih seringkali disebutkan pembahasan tentang ma'ani al-huruf, makna-makna harf. Karena pentingnya kita memahami alfaz dalam mabahisul alfaz, dalam pembahasan alfaz di kitab usul fikih pasti ada penjelasan tentang mabahis, tentang apa? Tentang ma'ani al-huruf, makna harf ini, makna huruf ini, makna huruf ini. Karena sangat penting untuk memahami ayat Al-Qur'an. Fayukhadhu dzalika min kutubihim, kita bisa mengambil dari kitab-kitab ulama nahwu. Wa amma al-asma' wal af'alu fatu'khadhu min kutubi ulumil lughah. Adapun memahami tentang kata benda dan kata kerja maka diambil dari kitab-kitab ilmu bahasa. Au akbaruha kitabu Ibn Sayyid. Yang paling besar adalah kitab Ibn Sayyid. Wa minha juga termasuk kutubul lughah, dikatakan oleh Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, At-Tahdzib lil Imam Al-Azhari, ini berjilid-jilid. Wal Muhkam li Ibn Sidah, juga kitab Muhkam li Ibn Sidah. Wal Jami' lil Imam Al-Qazzaz, bahkan disebutkan kitab Al-Jami' Al-Qazzaz ini tidak ditemukan manuskripnya. Tapi banyak dari para ulama menukil dari kitab Al-Jami' Al-Qazzaz. Was Sihah lil Imam Al-Jauhari atau Mukhtarus Sihah lil Imam Ar-Razi. Wal Bari' lil Imam Al-Farabi, wa Majma' Al-Bahrain li Saghani. Wa min al-mawdu'at fil af'al kitab Ibn Al-Qutiyah wa Ibn Al-Dharif wa Sarqasti, wa min ajma'iha kitab Ibn Al-Qatta. Atau sekarang Lisanul Arab lil Imam Ibn Manzur, termasuk mengambil dari beberapa sumber yang kita sebutkan tadi. Juga Tajul Arus lil Imam Murtada Az-Zabidi, Syarah Al-Qamus lil Imam Al-Fairuz Abadi. Nah, ini kita kalau ingin memperkaya perbendaharaan kata kita, menguatkan kualitas bahasa kita, jangan hanya kamus bahasa Indonesia Arab, tapi bahasa Arab, kamus Arabi. Ini sudah sering kita singgung, khususnya kepada murid-murid kita. Kamus Arabi penting. Kalau untuk makna, kamus Arabi Indonesia kita juga penting, memerlukan mentranslate ke bahasa Indonesianya. Tetapi untuk memperkaya kosakata bahasa Arab kita juga memerlukan kamus Arabi, kamus Arab. Seperti yang disebutkan di sini atau yang sekarang banyak ditulis oleh para ulama-ulama. Hadza waqad sarattu fi hadhihi al-ujalah al-qasira rashfatan min diyam. Yang kita paparkan di sini hanya sedikit saja, rashfatan min diyam, qalilun min katsir. Wa fiha ma yughni al-waqifa ala darurati itqani lughatid dad. Ini cukup menjadi siapa saja yang merenungkan akan pentingnya bahasa Arab. Wa fil waqti nafsi ihaba ala haddi ta'bir Syekh Abdullah bin Bayyah, memberikan penekanan terhadap bitalabati dirasatil islamiyah, kalau mengikuti istilah Syekh Abdullah bin Bayyah hafizahullah, dengan mahasiswa dirasat islamiyah, studi Islam, wa kulliyati syariah,
fakultas syariah. Kadang-kadang fakultas syariah masuk ke fakultas syariah, jurusan syariah tidak mengetahui bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab. Kadang-kadang masuk dirasa Islamiyah, sampai doktoral dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab. Bagaimana? Bikulli syu'abiha alladziina qad yukhayyalu ila ba'dihim anna lughatal arabiyyah hiya sya'nu tullab kulliyatil lughatil arabiyyah atau kulliyatil adab. Ini salah kaprah. Sebagian mahasiswa menyatakan kalau ingin menguasai syariat tidak perlu kita bahasa Arab. Yang menguasai bahasa Arab itu cukup teman-teman di jurusan adab, di jurusan sastra atau di jurusan bahasa Arab PBA. Kalau kita syariah, kita ahwal syakhsiyah atau kita kuliah tarbiyah, kuliah dirasa Islamiyah tidak perlu bahasa Arab. Ini salah besar. Kata Syekh Abdullah bin Bayyah, ini perlu. Ini perlu. Hatta yulqu al-lughatal arabiyyah min al-inayati ma tastahiq. Sehingga apa kata Syekh Abdullah bin Bayyah? Kita nukil dari kitabnya Amalid Dilalat wa Ikhtilafil Majalat dalam usul fikih, supaya mereka mengetahui sumber-sumbernya dari sumber yang berbahasa Arab. Miskul khitam, terakhir, sa'asrudu laka ayyuhal qari' bitaqrir mujaddidil qarnil hijri, qarni tsani al-hijri, al-imam al-Muttalibi, al-imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i rahimahullah. Kita akan menyebutkan bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalahnya yang tercatat sebagai kitab pertama dalam ilmu usul fikih. Alladzi sara madribal masal fi uluwi ka'bihi, itu kelebihan hak, fi uluwi ka'bihi bi'ilmi lughatil arabiyyah. Bagaimana ketinggian ilmunya al-Imam Syafi'i dalam bahasa Arab sebelum memasuki fikihnya, sebelum menjadi seorang pakar fikih. Hatta anna al-Asma'i sahaha asy'ar al-Hudhaliyyin alaih, sampai-sampai al-Imam al-Asma'i, imam besar dalam bahasa Arab, itu pun mengkoreksi syair-syair dari Bani Hudzail yang terkenal fasih, kabilah suku Hudzail yang terkenal fasih, karya-karya syair mereka. Siapa? Al-Imam al-Asma'i mengkoreksi asy'ar, syair Hudhaliyyin kepada siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i guru daripada Imam al-Asma'i. Wa i'tirafil ulama bimakanatihi واعتراف العلماء بمكانته العلمية وكونه حجة في اللغة أكثر من أن تحصى. Nah, dan pengakuan para ulama akan kedudukan Imam Syafi'i di dalam bahasa itu lebih daripada tidak bisa terhitung saking banyaknya pengakuan para ulama. Sampai dikatakan oleh para ulama, apabila Imam Syafi'i berpendapat tentang bahasa, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Maksudnya ambil sudah. Kalau sudah Imam Syafi'i, hatta dia sendirian, beliau sendiri menyampaikan pendapat dalam bidang bahasa, itu sudah kuat. Karena qauluhu fil lughati hujjah. Perkataan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa hujjah. Kaifa la yakunu kadzalik? Wa huwa alladhi qala 'an nafsihi yawman, falawla asy-syi'ru bil ulama yuzri lakuntu al-yawma asy'ara min labidi. Sekiranya syair itu tidak mencoreng citra ulama, sungguh aku lebih piawai syairku daripada Labid bin Rabi'ah yang hidup di zaman jahiliyah. Labid bin Rabi'ah termasuk penyair yang hidup di zaman jahiliyah. Kata Imam Syafi'i, sekiranya syair ini tidak mencoreng citra ulama, karena saat itu penyair itu identik dengan banyak sekali penyair itu yang sifatnya mengambil keuntungan dari profesi syairnya. Dari profesi syairnya mengambil keuntungan, akhirnya mengurangi, disebut Imam Syafi'i, menurut pandangan Imam Syafi'i, mengurangi citra para ulama, nama baik ulama. Sekiranya bukan karena itu, aku ini lebih piawai daripada siapa? Labid bin Rabi'ah, seorang penyair di era jahiliyah. Qala fi kitab Ar-Risalah, berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kitab usul fikih, tapi kata-katanya indah. Takbirnya Imam Syafi'i indah. Meskipun kitab usul fikih ini menunjukkan memang kualitas bahasa beliau tingkat tinggi, karena beliau sendiri belajar di qabilah Hudzail. Qala fi kitabih Ar-Risalah, fi kitabih Ar-Risalah, fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduh. Maka atas setiap muslim, setiap individu muslim harus mempelajari bahasa Arab ma balaghahu juhduh, sekuat tenaganya, hatta yashhada bihi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Sehingga dia betul-betul bersaksi dengan pemahaman betul akan bahasa Arabnya. Di sini maksudnya bersaksi la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh, betul-betul keislamannya mumpuni karena dia memahami. Wa yatlu bihi kitaballah wa yantiqu bidzikri fi ma aftarada alaihi min at-takbir wa umira bihi min at-tasbih wa tasyahhud wa ghairi dzalik. Sehingga membaca Al-Qur'an, berzikir, bertakbir, bertasbih, bertasyahud, ini betul-betul pemahaman. Ada pemahaman, ada penghayatan. Kadang-kadang sekarang kita lihat fenomena sekarang, hijrah. Setelah hijrah dakwah. Ya tidak apa-apa, bagus. Daripada masuk ke dunia entertainment lagi. Tapi yang lebih bagus setelah hijrah belajar. Bukan dakwah. Setelah hijrah, setelah taubat, belajar bahasa Arabnya, belajar Al-Quran dan hadis, belajar fikihnya, dibarengi dengan dakwah, tidak apa-apa. Tapi sekarang kita lihat fenomenanya setelah hijrah dakwah, padahal nonsen. Padahal nonsen keilmuannya. Jangankan yang hijrah, seorang talibul ilm, seorang santri, tidak langsung masuk dunia dakwah tanpa berbekal ilmu. Ini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Syatiri, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri rahimahullah, ada risalahnya beliau menasihati beberapa pendakwah yang tidak punya ilmu. Beberapa pendakwah yang tidak punya ilmu, akhirnya yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu. Yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu. Belum memiliki bekal ilmu yang kuat, sudah berdakwah boleh, tetapi kurang etis, dibekali dengan berbekal kemudian berdakwah. Bismillah. Ila qawlihi rahmatullah alaihi li'annahu la ya'lamu min idahi jumali ilmi al-kitab ahadun la ya'lamu min idahi jumali ilmi al-kitab ahadun jahila sa'ata lisanil Arab. Karena tidak akan mengetahui penjelasan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an seseorang yang tidak mengetahui luasnya bahasa Arab. Wa kasrata wujuhihi, dan banyaknya makna-maknanya. Wa jima'a ma'anihi wa tafarruqiha, dan makna-makna yang banyak. Makna-makna yang banyak dan perbedaan-perbedaan makna, furuq lughawiyah, perbedaan-perbedaan makna. Mungkin zahirnya maknanya ini, ternyata karena konteksnya ini tidak terdukung. Maknanya yang lain, namanya mustarak, ambiguitas. Lafadznya satu, tetapi memiliki makna yang banyak. Lafadznya satu, memiliki makna yang banyak. Wa man alimahu intafat anhu asyubahu allati dakhalat ala man jahila lisanaha. Barang siapa yang mengetahui lisanal Arab, bahasa Arab, maka akan hilanglah apa? Asyubah, syubhah. Syubhat-syubhat yang membuat rancu pemikirannya, yang membuat salah. Allati dakhalat ala man jahila lisanaha. Yang mana syubhat-syubhat itu akan masuk ke dalam pikiran orang yang tidak memahami bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca tadi, apa yang telah kita nukil dari perkataan para ulama besar tadi, menjadikan motivasi kita untuk membekali diri dengan ilmu, membekali diri yang utamanya bahasa Arab, kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.